Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku dan para pencari ilmu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam membahas suatu kitab daripada kitab Riyadul Badi'ah, yang dimana pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki daripada bab tentang berwudu, dimana wudu itu dapat dikatakan sebagai suatu pintu masuknya suatu ibadah, karena hampir semua ibadah yang kita lakukan itu dimulai daripada berwudu. Meskipun secara hukum wudu itu bisa dikatakan wajib dikala kita ingin melaksanakan sholat, tawaf, i'tikaf, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Bisa juga wudu itu dikatakan sunnah dikala kita ingin berkumpul dengan istri, kita hendak tidur dan lain sebagainya daripada perbuatan-perbuatan kita sehari-hari yang bisa kita mulai daripada wudu tersebut. Secara syar'i, wudu itu memiliki posisi yang sangat penting di dalam ibadah, karena sah tidaknya ibadah kita itu tergantung daripada wudu, dan sah tidaknya wudu kita itu tergantung daripada kita memahami daripada substansi yang ada di dalam wudu itu sendiri, di mana ada fardu wudu, ada hal-hal yang membatalkan wudu, ada juga sunnah daripada wudu tersebut. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Di sini tidak akan saya bahas banyak daripada hal-hal yang membatalkan wudu. Cuma saya sebutkan kembali hal-hal yang membatalkan wudu itu nawaqiduhu arba'atun. Yang membatalkan daripada wudu itu ada empat macam. Di antaranya pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan atau keluarnya sesuatu dari dua kemaluan, yaitu dari kubul atau dari dubur seseorang, baik itu keluarnya benda cair, benda padat atau gas, sekalipun yang keluar itu adalah benda suci, kecuali keluarnya air mani. Karena orang yang keluar air mani itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah dengan hilangnya akal. Dengan hilangnya akal seseorang itu disebabkan yang pertama karena dia bijununin, dia gila, au sakarin, atau dia mabuk karena minuman, atau dia minum khamar yang dapat menghilangkan akal dia karena dia menyebabkan menjadi mabuk, dan itu dapat membatalkan wudu. Atau au marodin, atau karena dia sakit. Orang mempunyai penyakit yang dapat menghilangkan akal seseorang, seperti dia pingsan, seperti dia punya penyakit ayan. Nah, itu dapat membatalkan wudu. Dan yang selanjutnya karena dia tidur, karena orang tidur itu hilang akalnya. Jadi orang yang tidur itu dapat membatalkan wudu, kecuali orang yang tidurnya itu tetap dari tempat duduknya. Dan yang ketiga daripada yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang, baik dia sudah pikun, itu yang dapat membatalkan wudu. Baik dia sengaja atau tidak sengaja, orang yang bersentuhan dua kulit yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang itu dapat membatalkan wudu. Dan yang terakhir, yang keempat adalah karena menyentuh daripada kubul manusia atau lubang dari duburnya dengan telapak tangan, baik dia menyentuhnya secara sengaja atau tidak sengaja.
Nah, itulah semuanya yang dapat membatalkan wudhu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin atau yang sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, anak-anakku sekalian, para pencari ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas daripada fardu wudhu. Silahkan kalian buka buku paket kalian atau kitab Riyadul Baiyah kalian yang terdapat pada halaman 22 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i. Bab tentang wudu. Al-furudul lati la yasihul wudu'u illa biha sittatun. Fardu-fardu yang tidak mensahkan wudu itu kecuali dengannya ada sittatun, ada 6. Jadi fardu wudu artinya fardu itu yang wajib kita lakukan, yang wajib kita kerjakan. Apabila daripada yang 6 ini, yang fardu ini kita tinggalkan, maka wudu kita dikatakan tidak sah. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Nah, niat di sini menjadi wajib. Wa yajibu ayan ta'an takuna makrunatan bi awwali juz'in yaghsiluhu minal wajhi. Nah, di mana kita niat itu wajib bahwa orang itu bahwa diiringi niat itu daripada awal bagian daripada membasuh wajah. Yaitu ketika kita ingin membasuh yang pertama daripada wajah, nah di situ kita iringi, kita barengi dengan membaca niat. Nah, bagaimana cara niatnya? Di situ dijelaskan wayan wiyal mutawaddi'u raf'al hadasi. Dan niat orang yang berwudu itu mengangkat atau menghilangkan hadas. Yaitu hadas di sini hadas kecil. Jadi boleh kita niat itu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi kita niat untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh yang kedua au fardul wudu'i, atau fardu wudu. Jadi kita boleh niat nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Atau boleh juga yang ketiga awil wudu'a faqat, atau wudu saja. Atau kita niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Boleh. Jadi ada 3 cara niat dalam pelafazannya, yaitu yang pertama nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Atau boleh juga nawaitul wudu'a fardhon lillahi ta'ala. Atau boleh juga nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Dan yang kedua daripada fardu wudu itu adalah wasani ghaslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Dari mana kita mulai membasuh wajah? Min manabiti sya'rir ra'si. Min manabiti sya'rir ra'si ila muntahaz zakoni, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut-rambut yang ada di kepala. Itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut. Inilah batas-batas wajah, bagian-bagian wajah, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Itu adalah batas-batas daripada wajah. Sampai wa min watadi ihdal uzunaini ila watadil ukhra, yaitu dari kantil yang ada di telinga bagian kanan sampai kantil yang ada di telinga bagian kiri. Jadi kita mulai membasuh wajah itu yang termasuk daripada bagian-bagian wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Dari kantil telinga kanan sampai kantil telinga yang sebelah kiri. Nah, itulah adalah yang termasuk bagian daripada wajah. Wa yajibu ghaslus sya'rin nabiti fil wajhi zahiran wa batinan. Dan wajib membasuh bulu-bulu yang tumbuh pada wajah zahiran wa batinan, bagian luar maupun bagian dalam. Apabila di wajah kita ini ditumbuh oleh rambut seperti alis, seperti cambang, nah itu bagian luar dan bagian dalam wajib hukumnya kita basuh. Kecuali orang yang mempunyai jenggot yang tebal, itu cukup dia membasuh bagian luarnya saja.
Jadi kalau seseorang itu memiliki jenggot yang tebal, maka dia cukup membasuh bagian luarnya saja. Wasunnatu tahlilu batiniha, dan sunnahnya mencelah-celahkan air bagian dalamnya. Artinya mencelah-celahkan jenggot, itu hukumnya sunnah. Bagi seseorang yang memiliki jenggot yang tebal, itu hukumnya sunnah untuk mencelah-celahkan air atau memasukkan air ke bagian dalamnya. Wa yajibu aidon ghuslu sil'atin nabiti fil wajhi wa intolat, dan wajib juga membasuh daging yang tumbuh pada wajah jikalau daging itu panjang. Jadi intinya segala sesuatu yang masuk ke dalam bagian wajah itu wajib terkena air. Yang sama kita ketahui batasnya adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, dari kantil telinga sebelah kanan sampai kantil telinga sebelah kiri. Baik yang tumbuh itu baik berupa rambut atau daging yang tumbuh pada wajah kita, maka kita diwajibkan untuk membasuhnya. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.